Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin. Ini adalah video keempat atau video terakhir kita dalam pembahasan strategi menerapkan hukum tarik-menarik di dalam kehidupan kita. Di mana di video sebelumnya kita sudah sampai pada poin ketiga tentang bagaimana fokus terhadap apa yang kita pikirkan. Kali ini kita masuk di poin keempat, yaitu meramal untuk diri sendiri. Loh, kok bisa? Bisa. Pastikan Anda menonton sampai selesai supaya tidak terpotong informasinya. Pastikan juga untuk subscribe dan tekan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, langsung saja kita masuk di poin keempat, meramal untuk diri sendiri. Seperti biasa, saya akan bertanya terlebih dahulu. Pernahkah Anda pergi ke tukang ramal, ke dukun, atau ke ahli-ahli spiritual lainnya? Boleh dijawab di kolom komentar. Setelah menonton video ini, Anda tidak perlu lagi pergi ke tukang ramal, ke dukun, ke ahli-ahli spiritual untuk meramalkan masa depan Anda. Karena Anda sudah bisa meramal untuk diri sendiri, merancang sendiri masa depan Anda dengan ramalan-ramalan yang akan terpenuhi dengan sendirinya. Bagaimana caranya? Silahkan simak videonya sampai selesai. Yang pertama Anda harus lakukan adalah menentukan terlebih dahulu tujuan Anda. Setelah memiliki tujuan yang jelas, Anda katakan tujuan Anda tersebut setiap hari. Ucapkan di dalam hati, di dalam doa-doa yang Anda panjatkan, di dalam tidur, pikirkan secara terus-menerus dan selalu katakan di dalam hati. Lalu bagaimana pengucapan yang benar supaya ramalan kita bisa terwujud atau bisa mewujud atau menjadi kenyataan? Ada dua faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal adalah respon dari luar, boleh dikatakan dari alam sekitar. Internal dari dalam diri kita sendiri. Saya kasih contoh sederhana seperti ini, yang internal dulu saja. Semua orang kepingin sukses, semua orang kepingin kaya, kepingin bahagia, kepingin jadi jutawan, miliarder, dan seterusnya. Ketika Anda mengucapkan kata ingin kaya, ingin sukses, ingin bahagia, energi atau gelombang inilah yang direspon oleh diri Anda atau alam bawah sadar Anda, bahwa Anda hanya ingin kaya, bukan menjadi kaya. Katakan saja atau ucapkan saja, saya kaya, saya sukses, saya bahagia, saya jadi jutawan, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya diri Anda atau alam bawah sadar Anda terbiasa dengan kondisi di mana Anda sudah kaya, sudah sukses, sudah bahagia. Buat diri Anda berada di titik itu walaupun belum mendapatkan apapun. Lain kali nanti kita akan bicarakan tentang kekuatan alam bawah sadar. Jadi di faktor internal ini Anda harus bisa membiasakan diri untuk berpikir, bertindak, berperilaku dan melakukan sesuatu seperti orang yang sudah sukses, orang yang sudah kaya, orang yang sudah bahagia. Ubah mindset alam bawah sadar Anda seperti itu terlebih dahulu. Kalau perlu, buat papan visi di kamar, di ruang kerja, di dapur, dimanapun tempat yang sering Anda lihat. Buatlah seolah-olah impian Anda sudah nyata. Tantanglah diri Anda untuk mengejar kenyataan tersebut. Itu contoh faktor internal. Sekarang kita masuk ke contoh kedua atau contoh faktor eksternalnya. Kita tahu hukum ketertarikan ini hanya fokus terhadap apa yang Anda pikirkan. Dia tidak bisa memilih atau mempersoalkan atau memandang itu baik atau buruk. Dia hanya fokus terhadap apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda fokuskan.
Pernahkah Anda memikirkan sesuatu yang tidak Anda sukai tetapi justru terjadi? Misalnya, saya tidak mau ketahuan, malah ketahuan. Saya tidak mau terlambat, malah jadi terlambat. Saya tidak mau sakit, tetapi besok malah meriang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena Anda fokus terhadap kata ketahuan, terlambat, sakit, dan seterusnya. Sedangkan hukum ini hanya merespon yang Anda pikirkan atau Anda fokuskan. Dia tidak bisa memilah kata tidak, jangan, bukan, atau kata-kata penolakan lainnya. Simpelnya, hukum ketertarikan ini memberikan persis dengan apa yang Anda pikirkan. Jadi, ketika Anda katakan saya tidak mau terlambat, hukum ini menangkap sinyal kata terlambat. Jadilah Anda menjadi terlambat. Ketika Anda katakan saya tidak mau miskin, hukum ini menerima sinyal miskin. Jadilah Anda menjadi miskin, dan seterusnya. Rubah ucapan atau doa-doa Anda menjadi saya mau tepat waktu, saya mau kaya, saya mau sehat, dan seterusnya. Karena seperti itulah hukum ketertarikan ini bekerja. Di akhir video ini saya tekankan sekali lagi bahwa ini adalah hukum praktis kesuksesan jika Anda mengetahui cara menerapkannya. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaiannya. Kritik dan sarannya boleh disampaikan di kolom komentar. Terima kasih atas support dan dukungannya. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.